Halo, halo, apa kabar? Nah, Bung Rocky ini pasti nanti ada yang komentar. Kelihatannya janjian yang pakai bajunya ya. Padahal kagak ada janjian. Iya, iya. Ya, memang stok baju kita terbatas, jadi ya Iya. aja nih warna. Nggak sengaja warnanya begini, bukan apa-apa. Memang betul seperti Bung Rocky bilang, kita stok bajunya terbatas, kita bukan peragawan, tapi saya wartawan. Yang satu ilmuwan. Kan gitu ya. Bung Rocky ini, saya kira yang paling menarik fokus perhatian publik itu kalau ya berkaitan dengan korupsi itu mundurnya Wakil Ketua KPK. Ini sejarah ya, saya kira mundurnya itu dalam kondisi yang tidak mengenakan gitu. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita update dulu ya pada peristiwa yang saya kira akan menjadi concern publik juga berkaitan dengan yang disebut polisi, tembak polisi itu ya. Ada seorang ajudan atau sopir dari istri Kepala Divisi Propam yang ditembak oleh pengawal dari Kepala Divisi Propam, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, dan kasusnya katanya ini berkaitan dengan pelecehan seksual ini, tapi media kemudian banyak memunculkan berbagai spekulasi gitu. Ya, seringkali kalau itu satu peristiwa yang dramatis dan menimbulkan banyak interpretasi itu. Apalagi kalau itu berlangsung di dalam wilayah di mana kekerasan seharusnya tidak berlangsung. Karena kepolisian justru adalah alat-alat negara yang diberi perlengkapan kekerasan untuk melindungi rakyat. Jadi kalau di antara mereka terjadi ketegangan, maka spekulasi bisa berkembang kemana-mana tuh. Dan tentu kita ingin lihat secara proporsional apa tindakan dari kepolisian supaya kasus semacam ini bisa dikembalikan pada kondisi etis di kepolisian sendiri. Jadi sekali lagi tentu kita nggak akan ikut campur, tapi kita ingin pantau sebetulnya, publik ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi itu supaya tidak ada dramatisasi, tidak ada interpretasi yang macam-macam. Ya betul, saya baca banyak komentar yang kemudian kemana-mana tuh. Jadi sekali lagi diperlukan semacam profesionalisme tingkat tinggi untuk mendudukkan masalah ini. Demikian juga profesionalis yang sama dituntut dari KPK untuk kasus Ibu Lili. Ya, kalau KPK ini sangat menarik ini karena ini kan berkaitan sebenarnya gratifikasi ya, Bung Rocky ya. Dan memang kalau wilayah Dewas itu wilayahnya wilayah etik, dan kemudian kemarin dinyatakan dia ya gugur kasusnya karena dia sudah tidak lagi menjadi insan KPK karena permohonan pengunduran dirinya itu sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Tapi kan ada kasus gratifikasi yang bagaimanapun juga, masa ya apakah begitu dia mundur terus kemudian kasusnya juga gugur kan gitu. Itu bahayanya kalau seolah-olah ada pintu untuk menyembunyikan kejahatan tuh. Jadi secara etis selesai. Memang, tetapi yang dipersoalkan kenapa ada problem etis di situ? Apa kaedah yang dilanggar? Apakah hanya karena absensinya kurang? Tapi kalau kaedah yang dilanggar adalah soal yang betul-betul mendasar, yaitu gratifikasi, maka gratifikasinya justru yang mesti diproseskan. Karena soal etis itu adalah soal internal, tapi soal gratifikasi kan soal pidana tuh. Jadi kita ingin sebetulnya supaya juga diterangkan mengapa Ibu Lili mengundurkan diri. Ya karena ada kesalahan di dia, kan gampangnya kan. Nah kesalahannya apa? Kesalahan sopan santun atau kesalahan yang sifatnya kejahatan pidana? Itu yang mesti dipisahkan. Itu saya kira bagian itu juga semua orang ngerti bahwa ya memang secara etis mengundurkan diri. Dan justru lebih bagus karena setelah mengundurkan diri maka pidananya bisa diproses kan, nggak lagi diikat oleh semacam basa-basi karena beliau masih pimpinan tuh. Dan ya KPK mungkin lebih bagus bikin rilis dia sudah mengundurkan diri tapi kasusnya tetap akan kita proses atau kasusnya kita serahkan ke kejaksaan. Ya, itu lebih mudah tuh daripada Presiden Jokowi menerima pengunduran diri lalu nggak ada konsekuensinya tuh. Itu juga jadi pintu untuk semua orang bisa lakukan hal yang sama. Kalau udah minta maaf maka pidananya hilang gitu kan. Banyaknya begitu kan, dipakai seolah-olah pintu etis itu adalah untuk menghilangkan jejak. Padahal pintu etis dibuka supaya jejaknya makin terlihat, kan itu intinya. Dan kalau namanya gratifikasi, ini kan juga ada yang menerima dan ada yang memberi ya. Dalam kasus ini kan berkaitan dengan
kalau dari laporan yang masuk ke Dewas itu adalah berkaitan dengan tiket dan kamar hotel dari Pertamina gitu yang disamarkan melalui biro travel yang terafiliasi dengan Patra Pertamina. Tapi ini memang dasar namanya ada adagium gitu ya, no perfect crime gitu ya. Disebutkan bahwa di situ kan ketawanya dari mana? Dia pembelian pada tiket pada bulan Februari gitu, dan kemudian tapi ternyata di situ ada potongan pajaknya 11%. Padahal ketentuan potongan pajak 11% dan harmonisasi di perpajakan itu baru berlaku tanggal 1 April. Jadi ini sebenarnya kasus yang terang benderang ini. Jadi memang direncanakan untuk nipu kan itu intinya kan. Dan betul karena ya udah sebutkan aja ada gratifikasi, juga di dalamnya ada kejahatan-kejahatan lain kan. Mulainya dari situ kan. Jadi masuk aja dari jalan keluarnya kan gampang. Secara etis beliau udah mengundurkan diri, artinya ada pengakuan kesalahan. Sekarang tinggal ditentukan kesalahan jenis apa yang beliau lakukan dan udah berapa kali lakukan kejahatan yang kira-kira menyebabkan dia harus mengundurkan diri itu. Jadi pintu masuknya jelas. Setelah sebut aja konstruksi pidananya terbaca, ya diproses dong kan. Itu hal yang mudah sekali itu. Jadi jangan seolah-olah KPK mau menghilangkan jejak yang udah bisa dibaca dari awal bahwa ada pidana di situ tuh. Karena KPK lagi disorot dan itu artinya di dalam KPK ada juga jenis-jenis yang sama yang kalau begitu bisa dihilangkan aja setelah keputusan etis selesai kan. Kan lupa Firly juga ada hal yang sama yang diingatkan orang itu. Jadi bukan karena Pak Firly jadi semacam presiden lalu yang sekarang juga tidak diproses pidananya kan, itu kan salah. Jadi mestinya juga yang dulu juga diproses. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa ada stare decisis di situ, ada hal yang bisa dijadikan dasar. Itu buruknya KPK dan pemburukan itu orang akan makin lihat kalau KPK hentikan proses kecurigaan pidananya itu. Ya, saya kira ini ujian menarik buat KPK karena mungkin orang kemudian akan bisa curiga kalau nggak diproses seperti sesama biskota dilarang saling mendahului. Anda tadi sudah menyinggung soal Pak Firly. Pak Firly ini kan bahkan sebelum kemudian beliau jadi pimpinan sekarang ini kan juga ada kasus yang dilaporkan dia bertemu dengan orang yang diduga berperkara dalam hal ini waktu itu Gubernur NTB. Tapi kan kemudian kita lolos, dia tetap lolos untuk bahkan terpilih menjadi ketua KPK. Dan saya juga bertanya-tanya ya bagaimana ya pola rekrutmennya dan pemilihan pimpinan KPK ini, karena dalam kasus Lili ini benar-benar standar moral yang harusnya dipenuhi oleh seorang pimpinan KPK nggak jalan. Dia misalnya pernah bertemu dengan dia pernah membantu menagihkan piutang di iparnya kepada wali kota Tanjung Balai yang sedang berperkara di KPK. Kemudian dia juga pernah bertemu dengan seorang kontestan atau kandidat di pilkada yang mempengaruhi dia untuk mempercepat penahanannya Bupati Labuan Batu Utara ya. Ini yang juga jadi tersangka diproses di KPK. Jadi menurut saya sebenarnya ini berat ini dengan performance seperti itu. Ya memang lama-lama orang anggap bahwa Dewas itu akhirnya nggak punya kemampuan untuk memberi sanksi. Kan kalau berturut-turut dilakukan oleh komisaris atau pimpinan KPK dan Dewas selalu menganggap bahwa itu cuma soal etis, akibatnya orang tahu Dewas sendiri memang bermasalah, dipilih orang-orang yang lemah sebetulnya kan itu intinya kan. Jadi kalau kita sebut Dewas itu, Dewan Pengawas itu kan betul-betul oversight committee yang kedudukan moral dan kemampuan dia untuk bahkan dia kasih sinyal aja orang takut gitu. Sekarang berkali-kali si Lili ini melakukan hal yang udah melanggar tuh, dan Dewasnya ya nanti kita proses, kita bukan. Itu artinya Dewasnya udah nggak dianggap. Jadi itu bahayanya tuh kalau Dewas itu juga hanya sekedar dipilih untuk kayak mengisi jabatan dan dianggap nanti ada fungsi pengawasan itu. Di mana-mana di luar negeri, di seluruh dunia itu kalau disebut Dewas, Dewan Pengawas atau Oversight Committee, itu artinya orang yang betul-betul dia ngelirik aja orang udah ngeri. Jadi apalagi melanggar etis kan, itu soalnya tuh. Jadi kemampuan kita memang satu paket, bahwa pemilihan ketua KPK, pemilihan Dewas segala macam itu sama, standarnya tuh rendah tuh. Jadi itu intinya kenapa kemudian terjadi semacam ya coba-coba dan Lili kemudian masuk dalam
cobaan yang terlalu banyak atau mencoba terlalu banyak gitu soalnya. Ya, ini kan karena tadi berkaitan dengan putusan Dewas, Lili ini kan pernah juga melakukan pelanggaran yang saya sebut tadi itu, dan kemudian dia membantah soal itu dan ketahuan dia berbohong, dan oleh Dewas pada waktu itu hanya dihukum potong gaji 40%, gaji pokok ya, bukan gaji total, selama setahun. Menurut saya hukuman semacam itu aneh. Ini kan orang seperti di KPK, apalagi komisioner di KPK ini kan level pimpinannya harusnya dalam tanda petik dia seperti malaikat gitu, yang sama sekali nggak boleh melakukan kesalahan kecil semacam itu. Dan benar saja gitu, karena ini kan pelanggaran yang dilakukan sekarang ini dalam masa dia tahanan selama bukan tahanan, masa pemotongan gaji selama 1 tahun itu kan ini berarti kalau kejahatan ini residif, pengulangan lah gitu. Itu juga menghina sebetulnya. Orang kecil, pegawai kecil itu salah kasih koma di dalam laporannya juga dipotong gaji itu. Kasir yang salah karena dia keliru terima kembalian yang salah itu juga dipotong gaji sebetulnya. Jadi ini KPK, lembaga yang betul-betul hendak memberantas korupsi, penaltinya cuma potong gaji, itu kan administratif betul tuh. Jadi memang itu Dewasnya itu nggak bermutu akhirnya kan. Kenapa dia nggak bermutu? Karena dia juga mesti kalkulasi bahwa sangat mungkin dia disorot juga hal-hal yang lain yang menyangkut reputasi dia sebelumnya tuh. Jadi Dewas yang sekedar ya ditaruh di situ bukan untuk mengawasi, tapi untuk ya supaya tertib lah sedikit tuh. Padahal dia mesti kasih penalti yang kuat sekali itu dengan mengatakan bahwa nggak bisa lagi ini. 1 kali Anda lakukan juga nggak bisa, 2 kali apalagi itu. Jadi dari awal hukuman itu sangat ringan dan sangat teknis. Kalau disebut potong gaji, bahkan dipotong gaji 1 tahun pun nggak ada efeknya tuh, karena dia bisa lakukan gratifikasi lebih dari gaji dia setahun. Dan itu kan hitungannya tuh. Jadi saya balik lagi tadi bahwa Dewas itu sebetulnya diminta untuk memberi sinyal aja tuh, memberi sinyal bahwa Anda jangan main-main ya. Kami bisa lakukan hukuman yang sangat berat. Tapi begitu hukumannya ringan, nah orang menganggap ya Dewasnya nggak bermutu dong. Iya, dan ini kan saya kira pertaruhan ya, kasus Lili ini apa yang akan dilakukan oleh para pimpinan KPK, karena kemarin Ketua Dewas Pak Atorangan Panggabean menyatakan bahwa wilayah kewenangan dari Dewas sudah selesai gitu ya, berkaitan dengan pengunduran diri Lili itu gugur. Nah sekarang masuk ditanyakan oleh wartawan kemana ranah hukumnya itu dikembalikan kepada para pimpinan KPK. Nah, kan orang kemudian jadi bertanya-tanya ini, bagaimana masa depan KPK dengan profil pimpinan semacam ini? Ada yang jelas bermasalah, ada Pak Firly sebelumnya juga disebutkan bermasalah. Gitu. Orang kan kemudian apakah kita masih bisa berharap? Kalau Anda kan, kalau saya tanya pasti memang sejak udah lama Anda nggak berharap sama KPK, tapi tetap saja lembaga ini ada kan gitu. Ya kita ambil alih aja sebetulnya, kita ganti sendiri. Karena itu udah betul dulu gerakan dari Febri Diansyah itu bikin KPK tandingan sebetulnya untuk bukan untuk membatalkan KPK sekarang, untuk bikin ya memberitahu publik bahwa standar KPK itu mestinya seperti yang dibayangkan oleh Febri Diansyah, yaitu di jalanan kantornya tuh. Jadi harusnya lembaga-lembaga semacam ini, DPR, KPK, Mahkamah Konstitusi itu paham bahwa ada sorotan sangat kritis dari publik. Jadi bukan cuma KPK, MK juga begitu kan, lakukan hal yang buruk tuh. DPR juga begitu, bikin produk KUHP yang nggak ada gunanya tuh. MK tetap ngotot dengan soal kejagoan dia sebagai penjaga mahkamah, penjaga konstitusi, padahal dia penjaga oligarki. Demikian juga KPK dianggap sebagai mampu memberantas korupsi, padahal sangat mendua dalam soal-soal yang menyangkut kepentingan politik. Jadi sekali lagi pembusukan lembaga-lembaga ini sering kita sebut political decaying atau institusional breakout atau macam-macam lah istilah itu. Intinya adalah membusuk kelembagaan utama kita tuh. Dan itu paralel dengan berhentinya sinyal dari kepala negara. Kalau kepala negara secara etis kasih sinyal bahwa ya itu KPK itu coba perbaiki dong. Dalam satu pidato yang agak bercanda Pak Jokowi bilang kok saya nggak lihat ada kemajuan ya. Karena apa? Karena banyak kritik. Demikian juga MK. Kok MK ribut melulu ya? Ada apa? Dengan menyebut ada apa aja mestinya Pak Jokowi udah kasih sinyal etis tuh. DPR juga kan lakukan hal yang sama. Kenapa KUHP itu dipersoalkan oleh mahasiswa ya? Ada apa?
Jadi dengan menyebutkan ada apa, seharusnya ada sinyal. Tapi kan Pak Jokowi nggak mau menyebutkan ada apa. Karena dia ingin tidak ada apa-apa supaya dia bisa melanggengkan kekuasaannya. Kira-kira begitu analisisnya akhirnya. Jadi ini satu paket dari pembusukan demokrasi sebetulnya. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira selalu jawabannya buat persoalan ini muter-muter karena persoalan ya. Memang cuma di sini masalahnya. Oke, terima kasih. Yeah.